Urat malu putus, Anies Caimin ngemis dukungan ke PA212. Pantes kemarin soan, PKB kini jadi ngadro nih. Sungguh di luar nalar. Dan juga bagaimana saya ke Habib Rizik diundang untuk menjadi saksi. Tapi yang paling penting adalah sekeras-keras perbedaan pandangan, saya mengajak semuanya untuk berdiri sejajar, tidak ada yang menafikan satu dengan yang lain. Toh kita semua sudah menyadari bahwa platform adalah kebinekaan, perbedaan. Jadi saya kira lambat laun semua akan ke tengah. PKB konsisten di tengah, tidak boleh ada ekstrim kiri, tidak boleh ekstrim kanan. Semua kita tarik yang dari kanan ke tengah, yang dari kiri ke tengah. Itulah Pancasila. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin sowan ke bos Petamburan, yaitu Muhammad Rizik Syihab. Datanglah mereka, dan ini bukan silaturahmi biasa, sudah pasti arahnya adalah mohon restu, mohon dukungan, sudah pasti. Nah, sekarang diulang kembali. Anies Baswedan sowan ke Rizik Syihab, ditemani oleh pasangannya Caimin, sudah pasti arahnya minta dukungan. Ini menarik sekali karena bandul ini akan bergerak kemana tergantung kekuatan mana yang akan dipilih oleh Rizik Syihab. Mungkin saya memilihnya di Pilpres 2024 nanti. No way, tidak akan pernah. Buat saya, Prabowo dan Anies Baswedan punya jejak yang sama dalam berteman dengan kelompok radikal. Mereka nggak mungkin punya kekuatan dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok itu. Mereka bahkan akan seperti SBY dulu, membiarkan kelompok itu berkembang pesat. Yang penting tidak mengganggu pemerintahan mereka dengan demo-demo besar. Sulit saya membayangkan kalau benar kelak Prabowo Subianto berkuasa dengan segala kelemahannya terhadap kelompok-kelompok yang berbahaya itu. Tidak. Saya tidak akan pernah memilih mereka yang rekam jejaknya pernah berkawan, berangkulan, berteman dengan kelompok radikal itu. Kelompok-kelompok itu di zaman Jokowi ini sudah habis dihajar dan jangan pernah diberi ruang lagi mereka untuk kembali. Saya yang akan maju paling depan dalam situasi begini ini. Percayalah, catat kata-kata saya ini. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Suara.com. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin, tidak menolak bila PA212 ikut mendukung koalisi perubahan yang mencalonkan dirinya bersama bakal capres Anies Baswedan. Hal itu ia tegaskan menanggapi pernyataan apakah koalisi perubahan berharap dukungan PA212 atau tidak. Seiring pertemuan Anies Muhaimin dengan Rizik Syihab, Caimin tidak menjawab secara eksplisit. Ia hanya menyampaikan bahwa pihaknya berharap dukungan dari siapapun. Dirinya menegaskan sekaligus posisi PKB ada di tengah. Meski terbuka dengan bentuk dukungan dari siapapun, Caimin menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai dukung-mendukung ketika ia bersama Anies bertemu Rizik. Ia mengaku hadir hanya untuk menjadi saksi nikah anak dari Habib Rizik. Sebelumnya, Caimin buka suara mengenai kunjungannya ke kediaman Rizik. Imin diketahui berkunjung ke kediaman Rizik bersama dengan Anies. Imin menegaskan kehadirannya untuk menjadi saksi pernikahan putri dari Rizik. Tetapi di luar konteks kehadirannya, Imin bicara tentang persatuan. Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, seluruh pihak sudah sama-sama menyadari tentang platform bangsa Indonesia tentang Bhinneka Tunggal Ika, di mana walau berbeda tetapi tetap bersatu. Ia berkeyakinan semua pihak akan bersatu, tidak ada lagi yang condong terlalu kanan atau terlalu kiri. Caimin menyebut lambat laun semua akan ke tengah. PKB konsisten di tengah, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan. PKB menarik yang dari kanan ke tengah, yang dari kiri ke tengah. Menurutnya, itulah akibat dari Pancasila. Percayakah kita dengan statement Caimin yang datang cuma dalam rangka menghadiri undangan Bibip? Bisa jadi sih, mungkin memang dalam rangka menghadiri undangan pernikahan. Tapi di balik itu, apakah ada pembicaraan terkait hal lain?
Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Caimin ikut hadir? Setahu saya, cuma Anies yang dekat dengan Rizik. Beberapa kali Anies datang ke Petamburan. Bahkan saat baru pulang dari Arab Saudi, Anies langsung datang bertemu keesokan harinya. Setahu saya, tidak ada jejak sejarah Caimin dekat dengan Rizik. Kalau alasannya adalah karena undangan pernikahan, justru kedatangan Caimin jadi terasa aneh. Justru ini ada bau-bau politis, meski bertopeng acara pernikahan. Justru ini mengundang kecurigaan bahwa ini adalah awal dari dukungan Rizik terhadap pasangan Anies Caimin. Dan ini adalah bukti yang makin kuat bahwa Anies memang sangat dekat dengan Rizik. Kalau tidak dekat, ngapain undang Anies ke acara sepenting acara pernikahan? Anies memang masih sangat membutuhkan bantuan dukungan dari Rizik, meskipun sekarang ini malu-malu kucing karena berusaha membersihkan diri dari noda politik identitas. Anies tidak akan bisa merebut suara dari pendukung Jokowi, apalagi suara yang nasionalis. Mau tidak mau, Anies tetap harus bergantung pada Rizik yang punya banyak massa. Kalau tidak, elektabilitasnya makin nyungsep ke bawah. Dari hasil survei sudah diketahui kenapa Anies selalu langganan posisi ketiga. Suara pendukung Anies sangat tersegmen dari kelompok penjual agama, kelompok 212, dan dari pemilih PKS. Kalau bukan dari suara mereka, Anies hanya akan menjadi politisi 1 digit persen, kartu mati. Tapi biarlah ini menjadi pelajaran buat kita semua seperti apa Anies ini. Inilah momen dimana mata kita terbuka lebar. Anies boleh berkelit, tidak punya hubungan khusus dengan Rizik. Kalau tidak salah, dulu dia pernah komentar soal kedekatannya dengan Rizik. Dia bilang dia dekat dengan semua kelompok agama, tapi yang diberitakan hanya kedekatan dengan Rizik. Tapi sekarang semuanya terbukti kan? Anies memang terbukti pintar berkelit, kalau tidak mau disebut pintar bohong. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Geram, balasan telat Gibran saat diminta jadi cawapres Prabowo dan dihasut keluar dari PDIP. Gibran nggak sopan. Ini aja, jangan mancing gitu, ayo. Kemarin itu kan Pak Wamen yang sekaligus sekjen PBB, Saya tidak akan menanggapi itu ya. Apalagi menanggapi itu di jam kerja. Sopan. Ya. Kalau revitalisasi Nggak bisa kayak gitu. nama Kemarin isunya anaknya, Ya. lalu ibu negara juga ditawarkan jadi cawapres katanya. Kemudian ada lagi isunya, rumorsnya Pak Presiden nanti mau dijadikan sebagai ketua umum partai dan sebagainya. Apa ya menurut saya? Kenapa harus begitu gitu? Ya. Kenapa kita tidak beradu gagasan gitu, ide? Ya harusnya yang menjadi diskursus. Itu harusnya dikedepankan, bukan ngajak Gibran, ngajak ya gimana maksudnya? Itu menurut saya kemunduran berpolitik loh. Ya, mulai dari sebagai ketua umum Gerindra sampai Gibran itu akan dijadikan calon wakil presidennya. Bahkan khusus untuk melamar Gibran sebagai calon wakil presiden, Prabowo meminta ke Jokowi sebanyak 4 kali dan 4 kali juga Jokowi menolaknya dengan halus. Dan kabarnya Prabowo sampai harus merayu Bu Iriana supaya Gibran mau menjadi calon wakil presidennya. Begitu bernafsunya Pak Prabowo ingin berkuasa dan dia ingin memanfaatkan nama besar Jokowi supaya bisa meraih popularitas. Pertama, itu klaim mereka saja menjual nama Jokowi untuk kepentingan mereka pribadi. Kedua, Jokowi pasti punya tujuan mengendorse Prabowo dengan ingin menjadikan pilpres ini hanya 2 paslon saja supaya cukup 1 putaran dan negara tidak harus keluarkan uang triliunan rupiah untuk pemilu 2 putaran. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Statement Sekjen Partai PBB yang menyenggol nama Gibran berbuntut panjang, gak panjang-panjang amat sih. Cuma ya itu, etikanya di mana? Dia secara tidak langsung mungkin bisa disebut menghasut atau mengompori Gibran untuk keluar dari PDIP jika diminta menjadi cawapres. Alasannya agak konyol. Katanya demi kepentingan bangsa dan negara. Dia kembali menegaskan jika Gibran menjadi cawapres Prabowo yang berdampak harus keluar dari PDIP. Dia mengatakan untuk tidak ikut. Demi kepentingan apa? Kepentingan bangsa dan negara atau untuk kepentingan Prabowo.
Sikap Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang atau PBB Afriansyah Nur kala bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sedang menjadi buah bibir. Bagaimana tidak? Sebab Afriansyah belak-belakan meminta Gibran untuk tidak takut meninggalkan PDI Perjuangan demi menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Makanya saya pilih Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Kalau nggak Yusril, ya Gibran. Tidak ada tawar-menawar lagi. Keluar kenapa harus takut selagi untuk kepentingan negara. Ucap Afriansyah dikutip pada Rabu 27 September 2023. Sementara ini sontak menimbulkan banyak reaksi negatif, apalagi karena Gibran terlihat hanya menunduk dan tidak menganggap terlalu jauh desakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Namun sebenarnya, seperti apa respon Gibran terhadap desakan tersebut? Dilihat dari kanal YouTube Berita Surakarta, anak sulung Presiden Joko Widodo itu ternyata memberikan respon yang cukup keras kala ditanya oleh awak media. Gibran awalnya menekankan bahwa dirinya tidak mau membahas masalah politik saat masih jam kerja sebagai orang nomor 1 di Solo. Saya tidak akan menanggapi itu ya, apalagi menanggapi itu di jam kerja, itu nggak sopan ya, tegas Gibran. Namun pernyataan Gibran berikutnya lah yang diduga sebagai bentuk ketegasan dirinya menolak kala diminta keluar dari PDIP begitu saja. Enggak bisa kayak gitu, asal-asal keluar partai gitu, kata Gibran sebelum menanggapi pertanyaan lain yang diberikan oleh awak media.